Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua masih bisa mengikuti kuliah online pada siang hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Agia Pedri Kayana dengan NIM 1901639 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 dengan anggota Hayatun Nisa, Alsa Cynthia, dan Cynthia Diana Putri. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang materi pertama dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yakni mengenai konsep dasar administrasi pendidikan, tujuan, fungsi, serta ruang lingkup administrasi pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan dan pentingnya administrasi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alsa Cynthia dengan NIM 190164142. Pengertian administrasi pendidikan. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad yang artinya ke dan ministrer yang artinya melayani, membantu, menunjang, dan pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi menurut beberapa ahli. Menurut Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Nur Hadi, administrasi adalah sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Itulah beberapa pengertian administrasi menurut pendapat ahli. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian administrasi pendidikan menurut beberapa ahli. Menurut Ngalim Purwanto, administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan kata administrasi itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Komponen utama dari sistem pendidikan adalah yang merupakan peranan penting juga, yaitu guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi pendidikan. Dalam PP 38 tahun 1992, pasal 20 dikatakan bahwa tenaga pendidik yang ditugaskan untuk menjadi pengelolaan satuan pendidikan dan pengawasan pada jenjang pendidikan dasar adalah dari kalangan guru atau dari kalangan pengajar. Oleh karena itu, pengembangan karir guru berkaitan dengan bidang administrasi pendidikan. Berdasarkan hal-hal tersebut, seorang calon guru yang akan bertugas sebagai pengajar harus memperoleh atau memahami latar belakang pengetahuan dan keterampilan dalam administrasi pendidikan. Menurut saya sekian dan tentang pengertian dan pentingnya administrasi pendidikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan administrasi pendidikan. Secara garis besar, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut.
atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sergio Giovanni dan Carver, ada 4 tujuan administrasi, di antaranya yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Contohnya, sekolah berfungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yakni menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin dengan menggunakan kemampuan dana, tenaga seminimal mungkin, namun memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya dan bisa menyesuaikan dirinya dengan sekolah yang baru. Kemudian, setelah menyelesaikan semua studi, mereka bisa mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua upaya dalam memanfaatkan berbagai sumber daya bisa dilakukan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan nasional. Selain itu, ada pendapat lain menyatakan bahwa administrasi pendidikan bertujuan agar yang pertama yaitu tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan. Yang kedua yaitu terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi administrasi pendidikan. Administrasi dan fungsi-fungsinya merupakan sebuah proses pengaturan dan pemberdayaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Penerapan fungsi-fungsi administrasi di bidang pendidikan dapat dirangkum dari beberapa pendapat ahli yang meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, tindakan atau pelaksanaan tugas yaitu actuating, pengawasan atau controlling, pengarahan atau directing, pengkoordinasian atau coordinating, pelaporan atau reporting, dan penganggaran atau budgeting. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah dasar bagi tindakan administrasi yang berhasil. Rencana adalah proses yang diikuti oleh seorang pemimpin atau manajer dalam memikirkan secara tuntas lebih dahulu apa yang hendak dicapainya dan bagaimana dia mencapainya. Perencanaan merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala program dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa depan secara optimal. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Kelestarian suatu organisasi akan lebih terjamin apabila kerjasama yang terdapat di dalam pelaksanaan fungsi pengorganisasian pada organisasi tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Pengalaman berbagai organisasi menunjukkan bahwa semakin lama suatu organisasi mampu bertahan, maka biasanya tingkat efektivitas dan efisiensi kerelaan para anggotanya untuk memberikan sumbangsih masing-masing kepada usaha bersama yang dilakukan juga semakin meningkat. Adapun pengertian pengorganisasian menurut Gibson et al. Sebagaimana yang dikutip dari Sakala, yaitu meliputi semua kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas, wewenang, dan menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi. Selanjutnya, fungsi pergerakan. Pemimpin atau manajer sesuai dengan kemampuannya menggerakkan baik tenaga pendidik atau kependidikan maupun penunjang dalam organisasi yang menangani kependidikan. Para manajer melalui perintah yang mereka berikan mengarahkan aktivitas anggota organisasi dari berbagai bagian yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian pekerjaan sesuai bidang-bidang yang ada mengarahkan pengembangan kemampuan kerja khusus dari para anggota organisasi, sehingga dapat memusatkan pikiran pada tugas-tugas tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan menuntut kepada para manajer untuk menggunakan kewenangan mereka dalam rangka menjamin bahwa tindakan bekerja sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Otoritas tersebut memberdayakan para manajer untuk menggunakan kekuasaan
dan kontrol terhadap bawahan, guna mengarahkan aktivitas mereka demi kemajuan organisasi. Proses pengawasan mencatat segala kejadian yang berkembang dalam organisasi untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan arah yang benar agar dapat sampai pada tujuannya dan memungkinkan manajer mendeteksi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan yang telah dibuat dan mengambil tindakan korektif pada waktu yang tepat. Yang kelima yaitu fungsi penyusunan pegawai atau staffing. Seperti fungsi-fungsi administrasi lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya, tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya. Penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktivitas yang dilakukan dalam fungsi ini antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan atau seni pembinaan sumber daya manusia. Yang keenam yaitu fungsi pengarahan atau directing. Pengarahan adalah penjelasan petunjuk, bimbingan, serta pertimbangan terhadap para personil pendidikan yang terlibat, baik yang berada dalam jabatan struktural ataupun fungsional, agar pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyimpang dari garis program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengarahan ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan. Di sini, manajer memiliki banyak kesempatan untuk memberi petunjuk atau bimbingan bagaimana seharusnya pekerjaan dapat diselesaikan. Selanjutnya yaitu fungsi pengkoordinasian atau coordinating. Pengkoordinasian merupakan suatu aktivitas manajer untuk membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerja yang harmonis. Dengan adanya pengkoordinasian dapat dihindari kemungkinan terjadinya kesalahan komunikasi, persaingan yang tidak sehat, kesimpang siuran informasi yang dapat membingungkan para pegawai yang terlibat dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengkoordinasian adalah segenap kegiatan yang ditujukan untuk menghubungkan berbagai pekerjaan dalam suatu organisasi. Pengkoordinasian dalam suatu organisasi, termasuk dalam organisasi pendidikan, dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya seperti berikut. Yang pertama, melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, mengadakan rapat kerja dan koordinasi, memberikan umpan balik terhadap suatu hasil dari suatu kegiatan. Selanjutnya, fungsi pelaporan atau reporting. Segala kegiatan organisasi pendidikan mulai dari perencanaan hingga pengawasan, bahkan pemberian umpan balik tidak memiliki arti jika tidak dicatat dengan baik. Kemudian, semua proses atau kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam organisasi formal seperti lembaga pendidikan biasanya selalu dipertanggungjawabkan. Fungsi pelaporan biasanya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatausahaan. Hasil catatan tersebut akan digunakan manajer untuk membuat laporan tentang apa yang telah dilakukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Fungsi pelaporan atau reporting biasanya disertai oleh fungsi pencatatan atau recording. Ini akan berhasil jika tata kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi pendanaan atau anggaran atau budgeting. Pelaksanaan setiap kegiatan dalam program-program yang telah dibuat dalam suatu organisasi diperlukan pendanaan. Oleh karena itu, pada fungsi ini, organisasi sudah harus menetapkan dari mana sumber keuangannya agar dipergunakan untuk kegiatan apa saja, bagaimana pengalokasian dan penghitungannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi ruang lingkup administrasi pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan, kita mengenal istilah the 3Ms yang merupakan penyimpulan dari unsur-unsur man, material, and money. Jadi, yang dapat kita proses dalam administrasi pendidikan adalah unsur manusia, unsur alat, dan unsur keuangan. Adapun unsur-unsur yang penting, yang terlibat dan yang ada dalam administrasi pendidikan, diantaranya adalah peserta didik, pendidik atau tenaga kependidikan, kurikulum, keuangan, serta sarana dan prasarana. Berdasarkan analisis unsur-unsur administrasi pendidikan, maka ruang lingkup administrasi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, administrasi peserta didik atau kesiswaan,
Yang kedua, administrasi personal. Yang ketiga, administrasi kurikulum. Yang keempat, administrasi keuangan. Dan yang terakhir, administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, administrasi peserta didik atau kesiswaan. Administrasi peserta didik merupakan segala macam pengaturan dan peraturan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien sejak peserta didik diterima hingga peserta didik lulus. Oleh sebab itu, administrasi peserta didik atau administrasi kesiswaan bertujuan agar peserta didik dapat memanfaatkan segala kesempatan dan fasilitas yang ada selama proses pembelajaran. Adapun kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan administrasi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, catatan pendaftaran penerimaan siswa baru. Catatan pendaftaran penerimaan siswa baru perlu diatur sedemikian rupa sehingga betul-betul dapat teratur secara tepat. Misalnya seperti usia dari peserta didik yang akan mendaftar, latar belakang atau pendidikan terakhir dari peserta didik yang mendaftar, keadaan jasmani, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan, di mana semuanya itu merupakan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan administrasi peserta didik atau administrasi kesiswaan. Kegiatan selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi dalam ini berdasarkan faktor pertimbangan. Biasanya dalam administrasi peserta didik ialah berdasarkan kriteria seleksi yang menitik beratkan pada kemampuan akademik peserta didik, keadaan jasmani, sikap maupun kepribadian dari peserta didik. Kegiatan selanjutnya yaitu penempatan atau pengelompokan kelas. Kegiatan selanjutnya dalam administrasi peserta didik adalah melakukan atau mengatur penempatan atau pengelompokan kelas agar lebih teratur bagi peserta didik yang sudah diterima. Yang keempat, bimbingan. Dalam hal bimbingan ini, administrasi peserta didik memberikan berbagai bimbingan dalam bentuk kegiatan yang dapat menunjang proses pembelajaran peserta didik, misalnya seperti mengadakan class meeting, kegiatan karya wisata, mengadakan perlombaan antar kelas, dan lain sebagainya. Yang kelima, catatan perkembangan peserta didik. Catatan perkembangan peserta didik merupakan catatan yang menginformasikan bagaimana perkembangan yang dialami oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran dan juga bimbingan. Oleh karena itu, catatan perkembangan peserta didik ini diperlukan agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan, kemajuan atau sebaliknya dari dalam diri peserta didik yang dilakukan oleh guru. Dan yang terakhir adalah kegiatan catatan mutasi. Catatan mutasi merupakan catatan yang menginformasikan mengenai perubahan status yang dialami oleh peserta didik selama dalam proses pembelajaran, baik itu seperti pindah kelas, naik kelas, maupun pindah ke sekolah lain. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan yang kedua yaitu administrasi personal. Administrasi personal meliputi guru dan pegawai lainnya seperti pegawai tata usaha atau penjaga sekolah. Berdasarkan pekerjaannya, administrasi personal dibagi menjadi dua, yaitu tenaga edukatif dan tenaga non-edukatif. Tenaga edukatif yaitu pegawai yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran, baik yang langsung di dalam kelas menangani mata pelajaran tertentu maupun yang tidak langsung seperti petugas bimbingan konseling. Yang kedua, tenaga non-edukatif yaitu pegawai yang bertanggung jawab dalam hal
membantu atau menunjang proses pembelajaran seperti pegawai tata usaha dan penjaga sekolah. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang ketiga yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum mencakup kegiatan yang dapat membantu kelancaran proses pembelajaran dan juga dapat dikatakan bahwa administrasi kurikulum sebenarnya merupakan pusat dari semua kegiatan dalam pendidikan. Semua pengaturan dan peraturan mengenai peserta didik dapat belajar dengan tenang. Guru dapat mengajar dengan teratur. Penggunaan alat dan media pembelajaran yang efektif dan efisien, serta penggunaan alokasi waktu yang tepat dan lain sebagainya. Semuanya itu bertumpu pada kegiatan administrasi kurikulum. Ruang lingkup administrasi pendidikan yang keempat yaitu administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan ruang lingkup administrasi pendidikan yang kegiatannya berhubungan dengan pengelolaan keuangan dalam pendidikan, mulai dari tingkat perencanaan sampai pada tingkat pengukuran efisiensi biaya dalam pendidikan. Adapun kegiatan dalam administrasi keuangan berhubungan dengan administrasi uang SPP, sumber-sumber keuangan lainnya, alokasi pembiayaan, serta pertanggungjawaban penggunaannya. Dan ruang lingkup administrasi pendidikan yang terakhir yaitu administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana merupakan ruang lingkup administrasi pendidikan yang kegiatannya sehubungan dengan semua sarana dan prasarana, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, menunjang proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, seperti tata letak bangunan, alat-alat sekolah, dan lainnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi ruang lingkup administrasi pendidikan. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai konsep administrasi pendidikan, tujuan, fungsi, serta ruang lingkup administrasi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.